Welcome to Total Politik. Kali ini kita ketemu lagi di konten baru di Total Politik. Namanya adalah Bang Miing 5G. Tahu nggak Bang Miing 5G? Apa itu artinya? Bang Miing 5G itu adalah proyek masa depan dunia. Bang Miing itu proyek masa lalu. Ini biasanya ada jawabannya. Seru nih kan? Maksudnya dia kalau masa lalu itu, kalau bahasa administrasi namanya arsip. Kalau bahasa arkeologinya artefak. Artefak, betul. Situs dan sejenisnya. Dan kalau arsip masa lalu, dan sekarang Masya Allah, misalnya. Gua nggak sendirian hari ini. Kita kedatangan. Wah, bukan main. Idola semua orang. Ya. Amin. Cantik asli Indonesia. Iya, Ingat iya. loh. Asli. Artis yang asli Indonesia, mukanya, karakternya. Kalian kalau bilang Iya. artis kan mesti ada Indo-Indonya. Ya, Betul. kelakuannya. Kulitnya putih, gitu kan. Kelakuannya Dan kayak Korea. Iya. masih original. Dan masih Masih original. Nggak ada tarik menarik. Ya, kita Bang Miing aja kenalin saya agak sungkan. Lu host ya. Oke. Ibu Jenny Baru kali ini kan ada Rahma. host minder. Ini konten isinya apa nih? Di meja ini legend semua nih. Oh. Bang Miing, Ibu Ya. Jenny Rahman. Gua Ini isi panggil kontennya apa? Politik. tante aja ya saya panggil ya. Aduh Mbak, Jangan, Mbak aja ya. Gua tua banget loh. Iya. Oke, Mbak. Mbak Yayan. Sus Yayan. Oke. Ini konten politik. Oh politik. Nah, judulnya, nama channelnya Total Politik. Makanya tadi saya bilang welcome to Total Politik karena Oh. saya udah fokuskan hidup saya untuk total ngurusin Politik. narasi-narasi Ya. dan cerita Ya. diskusi politik. Nah, Oh. masalahnya artis-artis nggak total Politik. artis, tapi malah masuk ke wilayah saya. Politik. nih. Banyak nih. Tapi jangan salah. Yang dari politik juga jadi aktor sekarang. Nah. Ya kan? Jangan salah loh, bukan artis aja yang politik. Jadi- yang politik jadi aktor nih. Kelihatan status menjadi pejabat itu tidak cukup kalau nggak ngetop gitu. Iya, iya harus ngartis. Ya, dia total politik, tapi di luar total buah ya. Buah sekarang. Sama total SPBU. Tapi berharap kita akuisisi tuh semuanya. Akuisisi. Minimal dia pasang iklan itu harus sebutin. Gitu loh. Di channelnya Yeyen, Iya. Yeni Rahman, Iya. channelnya Miing Bagito, dan channel ini boleh Iya, pertimbangkan. total politik, ya kan? Ya. Jadi apa sih yang bikin artis masuk ke politik sebenarnya Bang? Nggak cukup terkenal aja. Ya nggak tahu. Yeyen dulu apa saya dulu? Ya terserah lah. Yeyen dulu deh. Siin dulu deh. Nggak. Artis terjun ke politik gitu. Iya. Di samping artisnya yang mau, karena artisnya juga diajak. Hmm. Karena bisa mengangkat suara katanya. Betul. Tapi kadang-kadang artis itu juga diragukan kemampuannya ya Bang ya. Ya itu yang maksud saya, tapi Iya. nggak enak ngomong. Oh gitu. Tapi nggak semua artis. Iya. Ada juga artis yang udah punya komitmen tinggi terhadap menjadi pelayannya masyarakat. Nah, pentingnya itu? kebetulan saya kan pernah jadi anggota DPR 5 tahun. Yeyen Pernah nyalek. pernah nyalek. Partai Demokrat. Oh, Demokrat. Nah, Karena gue merasa berterima kasih pada saat itu Kongres Parti, ingat nggak Bang Miing? betul. SBY itu ikut meresmikan Kongres Parti. Emang Pak SBY ini agak-agak artis ya? Kali ya. Mungkin karena rasa terima kasih gue, Pak Sarif Hasan itu undang untuk minta ikut terlibat di situ. Gitu. Ya, masuk aja, nggak Nggak apa-apa. apa-apa, masuk aja. Ini mah konten bebas. Konten bebas ini, tenang aja. Mau ikut ngobrol juga nggak apa-apa Mas. Itu yang pakai gula. Aku nggak pakai gula. Oh, ini nggak pakai Oke. Oh Pak Sarif Hasan dulu ya, Ya. Mbak Yen ya. Iya, Nah. diminta nih. Tapi saya pada saat itu tidak punya ambisi untuk menjadi anggota dewan. Biasanya orang itu kan nyalek itu untuk tujuannya menjadi anggota dewan. Supaya bisa ikut terlibat lah di dalam membantu aspirasinya masyarakat. Terus Di nyalek luar mau sana. jadi apa dulu Mbak Yen? Gue nggak tahu mau jadi apa, tapi pada saat itu Dengar-dengar mau jadi penyanyi cilik waktu nyalek. Atau jadi petinju? cuma pengen dapat pengalaman yang berbeda karena belusukan langsung ke masyarakat. Ini kan juga punya satu pengalaman yang berbeda, Iya. ada satu kepuasan batin gitu loh. Iya, iya, iya. Nah itu jadinya gue jalan lempeng-lempeng aja gitu. Rik, kita kasih tahu kenapa kita dikasih minum. Kita lagi ada di
lagi ada di rumah kita, sate kita, restoran Langsung punya aja. Yeyen yang grace baru 1 bulan. Tadi udah makan ya? Mantap. Waduh, gila. Iya. Makan satenya udah tadi. Dombanya subhanallah. Dombanya. Wah, Waduh, subhanallah. dia merasa makan dirinya sendiri. Oke, balik lagi ke Yeyen. Makan jeruk, makan jeruk ya. Yeyen pernah jadi caleg, saya pernah jadi anggota DPR. Kenapa tadi pertanyaan? Ini kan sebetulnya ritual. Ini buat artis-artis ini udah mulai main nih sekarang soalnya. Sekarang sudah mulai diintip-intip. Iya, Agnes Monica mau jadi Mau siapa gubernur yang DKI jadi? gitu kan. Waduh. Terus Bersama Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Itu PKB itu kemarin kan. Oh gitu? Iya. Wah seru ya. Iya. Jadi saya bilang gini, kenapa artis selalu menjadi sorotan? Itu ada siklus atau ada apa namanya kayak semacam ritual 5 tahunan. Setiap 5 tahun artis pasti rame diperbincangkan, disinisin atau dinyinyirin bahwa artis mau ngapain ke DPR, mau ngapain jadi caleg, ya Iya. kan banyak yang gitu lah ya. Iya. Nah, Iya, betul. sekarang saya mau jelaskan yang punya pengalaman di situ. Kenapa? Pertama, bisa saja artisnya memang punya passionnya dia untuk memang ingin satu pencapaian menjadi politisi misalnya. Bukan berarti dia tidak laku dalam dunia artis. Karena dia punya cita-cita lain, ingin juga terlibat dalam pembuatan kebijakan, terlibat di dalam proses politik anggaran, bagaimana dia mengawasi pemerintahan, menjadi pejabat publik lah, yang anggota DPR. Bisa juga karena memang ajakan partai politik. Nah, jadi tidak semata-mata bahwa kalau ada orang artis ke DPR itu salahnya artis, bukan. DPR juga dalam hal ini partai isinya, partai politik juga banyak juga yang nggak percaya diri kalau ada artis barangkali menjadi vote getter gitu loh. Iya, iya. Nah, ini menunjukkan sebetulnya ya, sekarang gini, menunjukkan sebetulnya bahwa partai itu juga mungkin tidak mau terlalu kerja keras. Kalau ada artisan, ada Yeyen, ada siapa misalnya, wah ini daya tarik nih, jadi itu, gitu loh. Nambah suara, Nambah suara. Di situ menunjukkan juga memang malas untuk melakukan kaderisasi dengan bagaimana membangun internal partainya itu agar dilirik orang gitu loh, gitu loh. Paling nggak kalau ada artis lebih wangi gitu Ya. loh. Cuman gini Jen, Emang kalau Undang-Undang Dasar 45 Iya. konstitusi, warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan dipilih. Cuman kita kalau sebagai artisnya kira-kira kita punya kapasitas nggak sih Ngukur untuk masuk ke diri. situ, ngukur diri, masuk Ngukur gitu diri. loh. dulu Bukan apa nggak ukurannya Bu Yeyen dulu? Mbak Yeyen dulu. Salah terus gua. Auranya nyokap banget. Ketimbang kakak. Ibunya, Iya. dia kan berasa ibunya, kurang ajar. Kalau emaknya kan dia pengen ngelendot maksudnya. Emang dia orang Padang tuh. Jadi gini, saya sama halnya di dalam saya menjalankan satu kehidupan ini, film itu pun dulu bukan cita-cita saya, apalagi politik. Sama sekali bukan cita-cita Cita-citanya saya. apa, Mbak Yeyen? Dan sama sekali sebenarnya nggak kepingin, gitu kan? Main film tuh gara-gara dia jago main ice skating. Iya. Dia aja nemenin Lani Marlina, ternyata mainnya bagus. Gitu. Jadi kembali lagi, gue nggak pernah punya cita-cita untuk terjun ke dunia politik, gitu loh. Apalagi mau jadi anggota dewan, gitu kan? Enggak. Tapi pada saat itu nggak tahu karena bujukannya Sarif Hasan kali ya. Jago ya. Kesentuh karena kalau kamu senang dengan dunia sosial, justru di sini tuh tempat kamu lebih luas lagi, bisa lebih menangkap dan mendengar aspirasi masyarakat, dan kita bisa ikut melakukan satu kebijakan-kebijakan yang Persis. kepentingannya mereka. Istrinya Pak Sarif artis juga kan? Artis juga, Iya. terjun juga, gitu kan? Ya ngangkat suara juga akhirnya. Jadi kalau gue bilang pada saat itu suara gue udah banyak, tapi ada incumbent nih istilahnya nih. Dapil mana sih? Hah? Dapil mana? Dapil DKI 2. Oke, DKI Termasuk, 2. gue udah ke Hong Kong segala Iya, luar macam, negeri ya, sampai berarti ya. Pulau Seribu segala macam, udah belusukan lah kemana-mana ya. Karena harus dapat suara sebanyak-banyaknya, sebisa-bisanya. Tentunya saya mengukur, gue nggak mau jor-joran ngeluarin biaya. Yang katanya mau dibiayain, boro-boro gitu loh, ya kan? Mereka sendiri ya. Ada Kok juga. sama di mana-mana partai sama ya? Ah, sama. Boro-boro gitu ya. Janji sorga bro. Iya. Hati-hati Anda. Atribut mau disiapin. Ini buat artis-artis lain ya. Yang bakalan. Kalau dijanjiin Hati-hati. ditanggung, Berarti kemungkinan enggak. Berarti minta depan aja ya. Ya. Nah, ada juga yang dapat honor depannya. Oh, gitu ada. loh. Masalah dapat suara atau nggak dapat suara, yang penting gue udah ngantongin. Ada juga. Ada yang- juga. Jadi nawaitunya gimana tuh kalau kayak gitu ya? Ya, ya apa yang disampaikan Yeyen tadi gitu, saya ngalamin.
modus operandinya sama berada ya. di kekuasaan itu, kalau jadi anggota DPR itu kita akan berfungsi lebih luas ketimbang kita di luar kekuasaan itu. Betul. Misalnya tadi, kalau saya waktu itu di Komisi 10, kalau bukan siapa-siapa hanya sebagai miing gitu, paling bisa bantu keponakan bayar SPP sebulan, Ya, 2 bulan. itu dia, Kalau itu. dulu di sana kita bisa mengikut terlibat dalam policy atau kebijakan membuat lebih politik luas. anggaran untuk pendidikan, untuk bangun sekolah, Ya. untuk beasiswa, untuk apa saja gitu. Manfaatnya lebih luas lah bisa dirasakan Betul. kalau dijalankan benar. gitu loh. Nah, gitu. Ini Dan masalahnya memang jalannya suka ada yang belok-belok ya. Ya, itu yang mau saya tanyakan juga nih. Orang yang udah berpengalaman aja, ngerti birokrasi, ngerti politik, Ya. masuk penjara, Bang. Ini artis-artis gimana ya? Kayaknya harus belum ada deh masuk Ya. penjara. Ada Tapi saya percaya. Angie misalnya. Oh. Iya kan? Angie Artis bukan gitu? artis Oh, bukan. sebenarnya. Angie bukan bukan. artis. Bukan, itu apa? Tapi saya percaya. Artis itu yang bekerja dalam dunia kesenian. Kesenian. Oke. Dan dunia kesenian Belum tuh ada ya nggak- artis kena ya? nggak kenal yang namanya Si ini korupsi. Zubi Zola mungkin ya? Saya nggak tahu dia pemain film. Nggak tahu juga saya. Pernah main film mungkin. Iya, pernah. pernah. Nah. Iya. Jadi artis tuh yang benar-benar aktris gitu loh. Iya. Dia punya komitmen tinggi terhadap keprofesiannya dan kita nggak pernah dengar dan kita nggak pernah dibesarkan di dunia yang nyerempet kiri, nyerempet kanan gitu loh. Lempeng-lempeng aja. Lempeng-lempeng aja karena Sehonor-honornya. karena artis itu apalagi film ya, dia harus mengekspresikan dirinya tuh dengan sejujur-jujurnya gitu. Jadi sudah terlatih dengan satu kehidupan yang lurus gitu, insya Allah. Karena akhirnya saya setelah punya pengalaman waktu itu nyalek, wah kayaknya dunia ini bertentangan banget dengan batinku. Apa itu yang bertentangan dengan batin tuh? Iya, Mbak. sedikit banyak kok ini ada yang bukan artis tapi bilang artis gitu loh. Iya kan? Ada yang tujuannya nanti jadi sekretaris lah, jadi staf khusus lah, kayak gitu-gitulah. Jadi komisaris Jadi lah. komisaris lah, kayak gitu-gitu. Jadi kembali lagi nawaitunya setiap individu tuh apa? Lu bener-bener mau amanah untuk kepentingan rakyat atau lu mau cari popularitas atau mau cari keuntungan pribadi gitu loh. Mbak Yayan habis caleg, habis itu habis berarti? Ya gue sih dengan kesibukan gue yang memang banyak banget karena memang dasarnya gue tuh nggak bisa diem gitu loh. Iya. Ada aja kayak ini sekarang bikin restoran, Bang Miing juga bikin restoran baru sebulan tuh karena pandemi, ini otak jalan terus, rumah gue nganggur, kosong. Dan harus bergerak terus. Mendingan gue bikin kayak gini-gini buat silaturahmi akhirnya. Oke, kalau ini bicara soal dunia artis dan politik lagi ya. Kira-kira kalau kita boleh sebut nih tokoh-tokoh di Orde Baru nih Bang Miing. Siapa sih yang paling dekat dengan dunia keartisan waktu itu menurut Bang Miing? Tokoh-tokoh politik gitu. Saya kira zaman Orde Baru misalnya. Iya, kan zaman bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, Pak Murdiono cukup dekat dengan artis. Sangat. Sangat dekat. Sebenarnya ada historis juga yang mau nggak mau harus diakui pada saat itu Ketua Umum Parvi yaitu Ratno Timur. Satu Timur. Dipakai juga kendaraan-kendaraan organisasi itu untuk salah satu parpol. Itu semata-mata juga ingin memberikan satu peluang dan kesempatan artis juga harus menjadi anggota dewan. Salah satu menjadi anggota dewan. Dia punya sejarah. Almarhum Ratno Timur tuh Betul. bisa membantu untuk artis juga punya hak yang sama. Betul. Gitu. Sebetulnya sih saya yang paling menentang dikotomi antara artis non artis di parlemen atau di politik gitu. Saya kira kan amanat konstitusinya seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih, oke? Cuma catatannya maksud tadi kompetensinya, kapasitasnya, lalu ada passionnya tadi. Selain passion itu dia ada nggak sih misi khusus yang motivasi dia? Kalau misalnya dia, Yayan perempuan nih, ingin membela hak-hak perempuan, dia perjuangkan melalui parlemen, dia mesti masuk ke parlemen, Nah, bikin undang-undangnya. iya. Kalau saya misalnya memilih Komisi Pendidikan dan Kebudayaan, karena menurut saya basis pembangunan bangsa ini adanya di dua tempat itu, pendidikan, kebudayaan dan pendidikan gitu. Nah, maka saya berjuanglah di Komisi 10 gitu. Dan- ada misi yang dibawa sama kita Betul. gitu. Dan itu pun ada juga yang bisa membuat kita stres. Undang-undangnya ada, tapi implementasi pelaksanaannya yang enggak ada. Ya itu kadang-kadang kan bertentangan lagi tuh dengan batin kita gitu kan. Mendingan gua nggak usah terjun Contohnya ke politik. gimana Mbak Yayan? Contohnya Yang pernah terjadi Iya. di dalam kasus Mbak Yayan lah. saya nggak sempat masuk Iya. sebagai anggota dewan, Iya, tapi saya sebagai pelaku pengamat artis, lah, pengamat iya. ya. Ya tentang film misalnya. Tentang film itu nggak sesuai juga dengan undang-undang sampai sekarang peraturan undang-undang perfilman belum jelas juga gitu loh arahnya mau kemana. Terus juga tentang hak jam kerja para insan Iya. film.
Terus Itu juga problem tentang banget tuh. hak cipta para pekerja seni. Ini kan masih abu-abu semuanya gitu loh. Mungkin aturannya ada, pelaksanaannya yang nggak terjadi gitu, maka sehingga artis pun sebagai sebuah kelompok sosial masyarakat perlu untuk memperkuat representasinya di parlemen, mungkin gitu ya Bang Mega. Sekarang contohnya gini, tadi Yayan udah menyebutkan soal politik dan film. Sekarang saya mau bicara soal politik dan penyiaran. Di Undang-Undang Penyiaran itu kan televisi, stasiun televisi adalah dia sebagai lembaga penyiaran, bukan lembaga produksi loh. Tapi sekarang PH nggak bisa hidup, kenapa? Karena semuanya in-house, dibuat oleh dirinya. Itu nggak boleh. Tapi juga DPR juga, halo, pada ngerti atau enggak gitu di DPR itu? Bahwa itu seharusnya dikontrol sama dia, nggak boleh. Tapi kan tidak berdaya kepada penguasa-penguasa Itu industri akhirnya televisi. mematikan kreativitas yang lain. Iya. Oh, jadinya dimonopoli rantai Oh iya, produksinya. pihak ketiga tidak pernah bisa laku dijual. Kalau misalnya Yayan mau bikin sinetron, belum kita udah bikin, belum tentu dibeli. Oleh karena apa? Dia sendiri bikin. Nah sebetulnya dibikin in-house itu nggak boleh. Harusnya dia lembaga penyiar, dia hanya menyiarkan produksi. Makanya perlunya vendor, itu pihak ketiga memberikan ruang kehidupan bagi sektor swasta yang lainnya supaya hidup. Inovasi makin lebih kencang. Itu yang disebut namanya ekonomi Pancasila. Jangan lu aja yang hidup, orang lain Tapi perlu kan hidup. rating, Bang. Kenapa? Loh, apa bedanya kalau misalnya orang kayak dulu pada Bang Hari Kapri bikin, ya ada Deddy Mizwar bikin, ada berapa sekarang produk yang dibuat oleh sebut saja vendor, oleh PH ya, yang bisa diterima oleh televisi. Hampir semua TV sekarang dia punya rumah produksi sendiri. Punya itu, Gitu. production. Harusnya DPR kontrol itu satu. Tadi lapangan pekerjaan, pekerja, Yayan tadi ngomong. Di Hollywood rasanya nggak ada orang syuting sampai jam 12 malam. Dia 8 jam loh. Di kita bisa sampai jam 3 pagi, besoknya datang lagi. Itu sudah pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan, tapi dibiarkan saja, nggak ada yang kontrol. Dan artisnya juga nggak lapor. Sebab kalau lapor, dia dicoret perannya. Besoknya udah digotong, mati adegannya. Doh. Oh gitu ya. Iya. Jadi memang problematika di dunia kebudayaan dan kesenian kita tuh masih sangat kompleks banget ya. berarti. Kompleks, kenapa? Karena kita negeri ini tidak punya strategi kebudayaan. Yang kedua apa? Dia tidak punya visi tentang kebudayaan. Contohnya gini, Korea masuk ke sini, Gangnam Style, drakor, itu perencanaannya ya itu lebih dari 30 tahun untuk invasi ke negeri lain. Iya. Sebagai PR bangsanya. Kita kan enggak. Nation branding ya. Nation branding. Orang begitu gandrungnya pada drakor gitu, ya kan? Termasuk Bikin saya, gini Om. loh gitu kan dia. Saya pernah terjebak di lingkaran setan itu. Artis Susah keluar soalnya. Artis Korea, artis Jepang begitu mudahnya muncul di televisi lalu kaya di sini. Siti Nurhaliza kaya raya dari Indonesia. Apakah artis Indonesia dengan mudah di Malaysia muncul? No man. Kota. Enggak. Gitu loh. Nah, sehingga apa? Kita terlalu murah pada bangsa lain, kita sendiri tidak didorong oleh pemerintah melalui regulasi agar kita juga bisa menjadi nation branding tadi, menjadi duta. Diplomasi kebudayaan kita kurang. Yang gue bilang tadi, tidak punya strategi kebudayaan. Kita Di antara diplomasinya Jadi, dagang bukan Kalau orang Kebudayaan. asing berdagang di negara kita, kok regulasinya mudah banget. mudah banget. Begitu orang Indonesia mau berusaha Di tempat sana, lain. ya, susah Banyak banget. standar. Karena pemerintah ya, sana harus. memprotek untuk bangsanya, Nah, itu kita dia. tidak memprotek untuk bangsanya. Dia suruh dengan pasar liberal, pasar bebas gitu. Restoran deh contohnya. Kalau kita kan pengen carinya restoran Indonesia dong kalau di luar negeri kan. Ya, Ternyata lebih banyak restoran Thailand, Vietnam Vietnam. sekarang. Kalau ASEAN. Karena menurut mereka, teman saya juga ada restoran di luar gitu ya. Menurut mereka izinnya tuh susah banget. Iya. Nah, ini salah Singapura satu aja contoh. susah loh, apalagi. Ya, ya. ini salah satu contoh. Akhirnya kita ke luar negeri makannya dari negara lain lagi gitu loh. Padahal kita mau carinya makanan Kalau Indonesia. negara kita gampang menerima artis asing, katakanlah begitu ya, Iya. tadi ya, lebih gampang. Ya. Ini artis dalam negeri takut berkompetisi atau gimana sih? saya nggak yakin. Artis Indonesia tuh tidak kalah oleh kualitasnya. Mau Banget. penyanyi kayak mau bintang film. Film. Yeni Rahman pernah menjadi the best actress Asia Pasifik kalau nggak salah. Asia. Bayangkan Asia loh, men. Lawannya Asia. Filipina, Filipina, Korea, Jepang. Jepang. Udah ada Cina. drakor waktu itu ya. Iya. Mbak Ian, Tahun ya. 82-an. Iya. Bayangkan loh. Artinya setingkat Yeni Rahman dari Indonesia sudah menjadi the best actress Asia. Artinya kurang apa anak kita? Ruth Sahanaya pernah di Finland, Ya. pernah di mana? Vina. Vina pernah di luar negeri. Artis kita bagus.
tapi mereka mandiri sendiri. Apakah pemerintah pernah bikin regulasi yang mengeluarkan bahwa anggaran itu untuk duta kesenian? Nggak Ya. ada. Malah lebih susah urusan sama pemerintah ya. Persis. Mending gua masuk swasta aja gitu kan. Iya. Mending gua jual sate. Iya. Gitu. Nah, sementara kita pengen punya nama baik di luar, tapi orang-orang yang punya kompetensi untuk bisa go internasional itu tidak terdukung secara regulasi. Bahkan tidak dibuka lagi Iya, peluangnya. sekarang gini deh. Gue pernah ngalamin di Komisi 10. Ada anak SMA 2 misalnya, ada dari Bandung kalau nggak salah. Dapat undangan dari Jerman atau dari Eropa pokoknya untuk lomba angklung di Eropa. Kan mereka harus butuh tiket sekian 20 orang rombongan. Minta ke Kementerian Pariwisata Kebudayaan waktu itu, nggak ada anggaran. Bukan nggak ada anggaran, sesungguhnya tidak dianggarkan. Beda loh, nggak ada anggaran dengan tidak Ini ada politik anggaran nih. Politik anggaran. Iya. Kalau tidak ada anggaran, karena tidak dianggarkan. Iya. Kenapa tidak dianggarkan? Karena tidak punya visi tentang itu. Karena kenapa nggak punya visi? Karena nggak dianggap penting. Itu bisa satu. Kedua nggak ngerti. Nggak ngerti. Ya, Oh itu misalnya- butuh, itu penting. Gitu. Misalnya duta-duta besar kita yang mewakili Indonesia. Indonesia, harusnya dia juga menjadi PR Betul. untuk kebudayaan kita. Dan marketing juga. Dan jadi marketing juga, misalnya nonton film bareng di negara ini, dan itu betul. difasilitasin dan dibiayain. Oh. Ini nggak ada biayanya, gimana dong? Suruh cari Karena tidak dibiayai. Ya karena visi kebudayaan kita nggak ada ya berarti. Kalau ada orang, Pak Miing kita nggak punya APBN, aku nggak percaya. Sebab apa? Yang bocor aja 20% dicolong. Artinya duit itu ada sebetulnya kan. Coba deh APBN, pasti bisa minimal paling nggak 20%-nya hilang tuh. Dikorupsi dan sebagainya. Nggak, Berarti duit itu ada sebetulnya. Kenapa di zaman Orde Baru dulu tahun 80-an itu bisa terjadi Mbak Yayan jadi the most aktris the Asia. best actress in Asia gitu ya. Sekarang jadi malah lebih susah padahal kita lebih terbuka, lebih demokratis, lebih transparan Ini gitu. satu contoh ya. Dulu saya pernah kerja di sirkuit Sentul, otomotif tuh. Jadi sirkuit Sentul itu salah satu aset nasional dong tentunya. Satu-satunya Indonesia memiliki sirkuit yang bertaraf internasional dan sudah mendapatkan license untuk bisa menyelenggarakan F1. Pada saat Malaysia belum punya belum sirkuit. ada Sepang ya. Malaysia nggak punya sirkuit. Tapi kenapa kita udah punya license, kita nggak bisa menyelenggarakan itu? Karena support dari pemerintahnya juga kurang kuat, ya kan? Sponsor juga nggak berani mensponsori juga, padahal ini untuk mengangkat namanya Indonesia lewat otomotif kah, lewat kesenian lah, mestinya bisa. Sampai akhirnya udah berkali-kali Malaysia bikin F1. Ya. Nah ini satu contoh gitu loh. Jadi mestinya Nah, dulu kan misalnya Mbak Yayan bisa gitu Bang. Sekarang malah mundur gitu loh. Harusnya Ya, iya. kan sekarang lebih Mungkin cara berpikir progresif, lebih mungkin. penting bikin jalan layang atau jalan tol daripada membangun kesenian. Betul nggak? Jadi harusnya bahwa jalan tol itu perlu, tapi membangun jalan tol itu perlu, tapi membangun jalan pikiran jauh lebih penting. Ya, ya. tapi sekarang lebih penting vaksin, Bang. Hah? Iya, Alat-alat harus. kesehatan, Harus perlengkapan penting. pendukung kesehatan itu penting. Konteks hari ini ya. Iya. Konteks Tapi hari ya ini, ya. ada Tapi juga kan- ada juga korban kan. Iya Di betul. 3 huruf itu kan. Gara-gara apa tuh? Coba. Iya. Apa anggaran alat-alat kesehatan? Ya. Anggaran untuk kebutuhan kesehatan sampai teganya tuh loh kayak gitu tuh loh. Iya, betul. Ya kan? Jadi ya kalau memang kita ingin memperbaikin ya kita Iya. harus mawas semuanya, Ya, dimawas makanya semuanya. di COVID dan sosial aja kebocorannya banyak Banyak ya. banget kan. Apalagi masalah dunia Iya. keartisan ini gitu. Ini fakta loh. Rakyat lagi susah, ya kan? Butuh perlindungan, butuh makan, butuh buat menjaga diri, ya kan? Ya kita lihat aja nanti mudah-mudahan Agustus katanya vaksin selesai seluruh rakyat Indonesia. Udah divaksin belum, Bang? Belum. Oke. Baru di data. Ya. Baru di- Kita balik soal artis tadi ya Bang. Ini saya tertarik nih. Belakangan saya belajar soal bagaimana Korea Selatan membangun industri kreatif Ya. soalnya. Nah, di situ tuh sektor swastanya kuat banget. Bahkan salah satu manajemen itu YG namanya, itu dibeli sama Tencent. Tencent itu yang punya ini punya saham di Spotify, punya saham di Tesla, dia beli PH. Nah, maksudnya kenapa industrinya lebih tumbuh di
sektor swastanya lebih tumbuh di Korea Selatan gitu ya. Iya. Ketimbang kita di Indonesia, padahal kita sama-sama negara demokratis. Ya, sebetulnya negara-negara lain ya, yang non Indonesia, yang non tropis, yang tidak punya sumber daya alam, itu mereka relatif lebih kreatif. Sebab apa? Mereka tidak punya batu bara, mereka tidak punya minyak, ya kan? Mereka nggak punya sebut saja nikel dan lain sebagainya. Nah, negara-negara kita kan negara yang memanjakan bangsanya sendiri, yang memotret justru orang lain. Kita menjadi potensial market bagi Korea. Korea itu dan Jepang itu kan produk art keartisan, itu pasar utamanya ada di Indonesia. Banget. Dan Indonesia noraknya memang Korea is the best gitu, dan memang performanya lebih bagus. Memang lebih bagus Bang, bukan norak juga. Bukan berarti orang Indonesia nggak bagus. Iya. Gua akan marah kalau misalnya artis Indonesia muda-muda sekarang ini nggak keren kok. Keren. Penyanyi kita bagus kok. Dan mereka Gitu. punya potensi. Punya kuat, potensi. gitu loh. Cuman iklim di sini, Ya. iklim industri keseniannya berbeda dengan iklim industri sana. Di sini politiknya terlalu tinggi, gitu loh. Contoh tadi misalnya kata Yayan, sebutkan regulasi perfilman yang membuat film itu tumbuh. Tidak. Kenapa film tumbuh di Indonesia? Karena artis film, produser film, sutradara harus bikin film kan. Mau rugi mau untung, betul nggak? Bukan karena peraturan. Dan ingat kita Gitu tuh loh. punya PFN. Ya, habis. Nah, kemana tuh PFN? Perusahaan film negara yang bikin unyil. Itu kan mesti dihidupin Negara, lagi hidupin. dan dipegang sama orang-orang Ya. yang ngerti film. Sekarang kan apa namanya? Yang dijadiin perusahaan negara itu malah Bulog. Yang namanya misalnya Bulog itu kan sebetulnya public utilities harusnya. Iya. Badan urusan logistik. Sekarang jadi PT mencari untung misalnya gitu. Nah, kenapa enggak sih perfilman kayak unit memproduksi film Iya. di film Minimal negara? invest. Atau invest atau infrastruktur kan punya dia. Kayak TVRI punya studio alam segitu gedenya. Ya, bikinlah film-film yang bernapaskan misalnya sejarah untuk membangun peradaban bangsanya sendiri. Betul. Kemudian bikin film-film yang bagus, memungkinkan loh Dan negara. dibiayai, difasilitasin juga jam tayangnya untuk di bioskop Iya. gitu loh. Nah, itu juga problem ya. Ya, ini sekarang Industri udah- bioskop ya. kita monopoli Dibawa oleh orang. orang. Jadi satu orang yang punya bioskop di sini, repot. Kemudian juga impor film demikian juga. Jadi Iya. tata niaga film, tata niaga gedung bioskop harusnya kenapa film tidak masuk di Komisi 10 bidang pendidikan, adanya di Komisi 1 Satu. pertahanan. Iya. Kenapa? Dia sebagai lembaga, sebagai suatu sektor pertahanan. Gue baru tahu nih. Pertahanan Iya. dia. Loh, sorry itu zaman Presiden Soeharto tidak ada televisi atau media yang boleh dibeli oleh asing. Dasar kenapa? Karena Pak Harto tahu itu begitu pentingnya pertahanan. Melalui apa? Melalui media. Sekarang kan liberal semua. Orang asing punya media di sini. Berantakan gitu. Semua data kita diketahui oleh Iya. bangsa lain, media dan sebagainya gitu. Nah, sekarang harusnya ini kalau mau kembali lagi ya dibuat regulasinya. Cuman memang undang-undangnya, konstitusinya kan sudah diamandemen sampai 4 kali. Dia mesti balik. Gitu. Dan dulu di zamannya almarhum Ali Murtopo sebagai Menteri Penerangan, Ini gue seneng nih. ya, diwajibkan tuh Ah. si importir, lu impor 3 film, Hah. lu harus bikin film nasional. Nasional. Sekarang nggak lagi ya? Nggak. Nggak ada lagi. Nah itu tuh cukup Jagoan besar juga Ali tuh. Murtopo ini idola saya nih, Bu. Karena punya nasionalismenya Iya. tinggi terhadap dunia seni. Menteri itu punya nasionalisme bahwa boleh lu dagang di sini, Iya. tapi barang gue nggak boleh rugi, nggak boleh hilang. Iya, gitu. Kenapa? Film itu, bro, bukan hanya sekedar industri hiburan, tapi itu industri Ada strategis pendidikan, ada untuk penerangan, ya informasi, untuk PR, untuk iya. diplomasi kebudayaan, adanya di film. Ini Dan film itu- industri peradaban nih ya, sama kayak buku lah ini. Persis. Kalau di industri lainnya itu namanya properti. Apa yang tidak ada di properti? Semen ada di situ, kayu ada di situ, besi Besi. ada di situ, genteng ada di situ, kaca ada di situ, Dan kimia kita ada di kenal situ. Amerika Iya. dengan apa? Film, Hollywood. Hollywood. Karena apa? Karena Iya. filmnya gitu loh. Amerika cuma jualan dua, jualan senjata sama jualan film. Ya. Entertainment maksudnya. Iya. Ya. Iya, iya. Mau ngasih dunia dia. Oh. Nah kita film ada PFN nggak jelas. Korea Harusnya Pak Erick Thohir nih, halo Pak Erick Thohir, bangun kembali itu BUMN PFN. itu PFN sebagai bukan hanya sebagai industri film hiburan tapi juga sebagai diplomasi kebudayaan. Sangat ya. Gitu. Dan itu harus dipegang oleh orang film yang ngerti Persis. film. Gitu. Jangan baru main film Yang luar bukan orang kan. film ngurusin itu, Oh. yang nggak nyambung gitu Iya. kan. Tuh. Ini maksudnya Ini- yang bukan orang film siapa nih? Ya ada deh.
Tanya Pak Erick Thohir. Nggak, PFN itu potensi banget. Banget, itu potensi Ya banget. minimal di dalam skema investasi ya. Begitu ada Unyil dulu kan anak-anak bisa menonton, oh ada pendidikan di sana. Dan Gitu. melalui PFN itu, dia bisa bersinergi dengan berbagai Iya, daerah-daerah untuk mengangkat budaya-budaya film Dan, daerah. iya, dan gitu menurut loh. saya sih Bang Miing, kalau dari penjelasan Bang Miing tadi, investasi film itu memang nggak harus berpikir untung langsung. Oh iya. Kayaknya ini negara harus berani rugi di situ gitu. Sederhana secara politik. Karena strategis kan. Secara politik ya, di parlemen saja secara politik, mengapa film itu adanya di Komisi 1. Iya. Komisi 1 itu pertahanan, dia sejajarkan dengan militer. Itu sebagai benteng pertahanan anak bangsa dari apa? Ekspansi peradaban orang lain. Dia Komisi 1. Komisi ya? 1. TV, penyiaran ada Iya. di Komisi 1. Iya, Coba tapi- Pak, betapa berbahayanya kalau tidak masuk dalam pertahanan. Iya. Dahsyat nggak? Hmm. Film juga demikian. Oke. baru Industri tahu saya. strategis film itu. Kenapa? Dengan film, orang membuat persepsi. Contoh begini. Amerika di Vietnam, di Vietcong itu kan babak belur habis Iya. oleh Pol Pot segala macam. Betul nggak? Betul. Tapi ketika bikin film Rambo, orang taunya Amerika menang. Dia Iya. kalah, bro. Iya. Rambo Itu- akan pistolnya 2 biji dan nggak ada itu bisa tuh. Film tuh salah satu media visualisasi yang sangat efektif banget. Dia bisa jadi biru, dia bisa jadi hitam, dia bisa jadi merah, apa yang kita mau. Jadi dia sebenarnya tuh melalui media film itu dia bisa menjadi satu alat PR, pilarnya PR untuk memiarkan Indonesia. Iya, dan industri lain akan hidup kan, misalnya kosmetik kita akan hidup, apa gitu, Semuanya. itu. Gua kasih tahu ya. Gua tadi Ya, kenapa siap, bandingin? Bang. Siap. Metaforanya gini. Kenapa saya bandingkan tadi? Kalau di industri lain itu properti. Di properti Oke. itu semua ada di situ. Iya. Kimia, besi, kaca, Iya. kayu. Iya. Oke. Di film itu semua seni ada di film. Itu mahkota dari. Jadi gini, kalau orang jadi penyanyi saja belum jadi main film itu belum puncak. Pelawak saja belum main film itu nggak puncak. Sebab di film apa? Seni peran ada di situ. Seni tari gerak ada di situ. Seni make up ada di situ. Suara. Seni musik ada di situ. Seni suara. Seni suara ada di situ. Tata lampu ada di situ. Tata rias ada di situ. Itu film betul-betul paripurna. Industri yang paripurna. Gitu loh. Betul. Jadi betapa harusnya pemerintah sekarang nih, mudah-mudahan ya, ini bisa nonton YouTube-nya Total Politik. harusnya Bahwa ada. saya dengan Yayan bukan lagi cerita soal film sebagai habitat dan kita sebagai pemain, tapi kita lagi bicara tentang politik, kebudayaan dan politik diplomasi melalui film gitu loh. Jadi Iya. kalau ada istilah film kita itu harus menjadi tuan rumah Di negeri negerinya sendiri. itu mimpi doang gitu Pak, ya. Iya. Nggak mungkin ya. Sejauh tidak ada perhatian dan support pemerintah. Ya, sekarang gini. Kalau misalnya orang mau bikin film, mau menggunakan lokasi di satu daerah, izin sama daerahnya susahnya setengah mati. Ya. Sebalik- Sampai sekarang. Oh iya. Kalaupun ada daerah tersebut tidak bisa mengamankan dari premanisme yang malak-malak orang film. Oke. Itu ada. Bagaimana bisa terdukung? Kenapa? Akhirnya kosnya bengkak gitu Tanya ya. Yayan, film Hollywood kebanyakan mereka syuting kalau nggak di Thailand, kalau nggak di Vietnam ya. Iya. Padahal alamnya sama dengan Indonesia. Dan ada yang di Bali izinnya gampang. Izinnya gampang. Tapi begitu orang Indonesia mau syuting di, Bali. Amerika atau di luar negeri. Oh iya pasti, mahalnya bukan main. Mahalnya suka Oh, naik. itu Oh, iya. kita bayar itu mahal banget Aduh, itu. sekarang negara, Iya. sekarang gini, Maroko dengan Indonesia itu kayaan Indonesia loh. Iya. Tapi di sana industri dia filmnya tidak terkenal Maroko, Iya. tapi lokasi dan tanah mereka itu dijadikan lokasi film termasuk James Bond kayak film apa itu di Maroko. Pariwisatanya jadi ngangkat. Pariwisata jadi ngangkat. Iya. Dan mereka, kamu boleh syuting di sini, alat disediakan oleh orang Maroko. Oke, guide-nya juga ada. Sebagian kru, lu butuh berapa? Dari Indonesia bawa 20? Enggak. 10 dari Indonesia, 10 orang Maroko. Ada regulasi. Diatur lah paling enggak. Pemain juga. Kalau saya jadi yang jadi orang Marokonya nggak boleh orang Jawa. Harus orang Maroko, sebab beda kan. Tapi di masa pandemi ini, Baru tahu sekarang sih. Nggak baru ngerti. di masa pandemi ini siapapun monopolinya ya tentu aja bioskopnya mati sekarang. Mati, iya. Tapi kan ini momentum kita untuk melakukan penataan ulang sebenarnya Mbak ya. Untuk kembali Kalau ke soal normal. gedung bioskop Iya. ya, itu soal medium untuk menyajikan. Toh sekarang juga bisa ada digital. Digital, Tapi maksud OTT, itu ya. perfilmannya hidupkan dulu, didukung oleh regulasi pemerintah. Yang Ada jelas. pemerintah tuh ngeh gitu loh. Ada melek budaya bahwa oh film sebuah industri strategis bagian dari pertahanan bangsa. Iya kan di saat COVID kayak gini orang makin naik loh, meningkat loh.
mengkonsumsi film lewat OTT, Netflix, Iya, dan segala betul. macamnya Iya. itu kan. Lewat digital lah ya. Iya, digital. ya. Dan itu film Indonesia yang diproduksi langsung oleh Netflix itu masih Iya. sangat sedikit Betul. banget dibanding Korea. Dimaksud Yayan tadi di pembicaraan awal, seyogianya anggota DPR yang duduk di Komisi 1 atau Komisi 10 tadi memahami tentang apa yang kita bincangkan. Dan harus memperjuangkan itu. Dan harus memperjuangkan itu. Iya, udah, Kami kan tidak bisa iya. masuk gitu. Ya kayak misalnya kalau di Amerika itu ada mungkin Bang Miing dan Mbak Yen pernah dengar orang namanya Bernie Sanders. Mm-hmm. Bernie Sanders itu dari tahun 80-an, 70-an akhir dia masuk politik sampai hari ini pidatonya sama. Social revolution apa sama dari dia muda. Nah, maksudnya ini perjuangannya kan harusnya never ending nih, Iya, gitu kan? Tapi kan celakanya gini, anggota DPR yang dari artis juga belum tentu dia memahami tentang strategi kebudayaan tadi. Itu loh. Apa yang membuat mereka nggak begitu? Ya karena Coba mereka ya. mungkin hanya karena terkenal lalu terpilih begitu duduk dia juga nggak ngerti mesti ngomong apa. Itu kan persoalan. Ya, ini kan dia kan bukannya tidak punya hasil dari pajak tontonan loh, pajak hiburan loh, ada. Nah, dari pajak hiburan aja paling nggak tuh bisa dikembalikan untuk dunia kesenian, Ya. untuk membantu mereka. Dan, gitu. tapi saya merasa ya, Mbak Yayan dan Bang Miing ya, sejak saya ini balik politik, balik berakal gitu ya, ngelihat politik Indonesia, baru Pak Jokowi kok yang paling sering undang-undang artis ke istana. Itu untuk menghibur aja, untuk pelawak gitu, ngumpulin kan, untuk bercanda. Zaman Soekarno udah ada. Nggak sesering ini gitu loh. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Bahkan vaksin pertama Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Kan Karena followers beliau ini benar-benar menyelami gitu dunia keartisan gitu loh, dunia kebudayaan. Dan Coba kalau gitu kita berbincang pesan gitu loh. PFN dikembalikan kepada orang film. Beda pendapat Ari sama saya, bukan menyelami dunia kebudayaan. Dia hanya orientasinya pada market. Oh ini followernya banyak, ditarik kemari biar ada yang nonton gitu loh. Tapi dalam pengertian kalau dia menyelami dunia Berarti kebudayaan, maksudnya gini, nggak sinkron dong apa yang ditampilkan di media dengan policy dan regulasi Oh, iya, yang terjadi betul. gitu loh. Dari cerita Bang Miing dan Mbak Yayan tadi gitu loh. kalau seorang presiden mungkin boleh saja ngundang artis ke istana, boleh, nggak ada yang larang, bagus-bagus aja. Tapi yang dibutuhkan dari seorang presiden atau pimpinan atau pemerintah sebut saja adalah regulasi atau keputusan yang berpihak kepada industri perfilman. Kan nggak sulit Bang Miing bagi seorang presiden untuk memerintahkan apa yang Bang Miing dan Mbak Yayan sebutkan dari tadi. Sangat. Ya Sama. orang Mira saja kemarin bisa jadi lampiran kan? Apa susahnya kan investasi Mira saja Iya. bisa, apalagi investasi film gitu loh maksudnya. Ya. Nah terus apa masalahnya gitu loh? Maksud menurut Bang Miing dan Mbak Yayan kenapa ini apa yang ditampilkan dengan regulasi dan berbagai macam yang terjadi di dalam ini nggak Tapi terlalu memang sinkron gitu kembali lagi kepada para siniasnya, loh. kepada para pekerja-pekerja seninya. Iya. Kalau kita kompak satu suara untuk memperjuangkan itu, kita jalan bareng gitu loh. Tapi ini kadang-kadang para pekerja filmnya juga atau sinias juga jalannya kurang kompak, sendiri-sendiri gitu loh. Makanya organisasi itu harus dihidupin kembali dan harus diberikan kekuatan organisasi ini. Karena ini kan sekarang di era reformasi, orang nggak merasa penting dengan organisasi. Karena apa? Gue tanpa rekomendasi organisasi nggak kayak dulu Parvi kan. Ya. Tanpa rekomendasi pun gue udah bisa main film sekarang. Sekarang jadi sutradara siapa aja bisa. Siapa aja bisa. Dulu nggak boleh. Saya aja sutradara. Ya, ada dulu ada KFC itu Sutradara karyawan film dan politik TV. tapi. Ya. Dan itu menjadi standarisasi. Dan pengurus itu bisa menjadi apa namanya? Bisa menjadi kurator. Gitu loh. Bisa mana yang diseleksi yang ini standarnya bisa atau tidak. Kalau sekarang kan mau main film kayak mau sutradara kayak mau bikin film bebas. Gitu. Sehingga apa? Makanya mutu tidak terjamin kecuali orang-orang tertentu yang memang passionnya di film dan punya visi bagaimana membuat sebuah film baik misalnya gitu. Ya. Ya tapi artinya gimana nih Bang Miing? Tadi Mbak Yayan sempat nyebut orientasinya beda-beda nih artis nih gitu kan. Organisasinya udah mulai tidak jalan gitu ya. Nah, gimana nih mau mensinkronkan lagi nih Bang Miing? Saya Ya, sih kembali khawatir lagi ke karena undang-undang itu tadi. Betul, persis. Gue baru ngomong, Ya. payung hukumnya Ya dulu. dulu gitu loh. Supaya produk turunan dari Ya. peraturan pemerintahnya, bahkan perpresnya, nah itu bisa dijalankan dengan baik.
Itu kan namanya regulasinya pemerintah gitu loh. Kan lewat Nah, undang-undang. penyusunan undang-undang perfilman itu dilibatkan orang-orang film yang memungkinkan dia tahu Iya. iklimnya gitu loh. Emang belum ada? Ada. kan? Ada. kan? Tapi apakah tapi- sekarang berjalan atau tidak kan tidak tahu. Iya. Jangan hanya alasan filmnya nggak ada. Bisa saja bahwa dengan undang-undang yang memang memadai, dia bisa menjadi stimulus bagi tumbuhnya industri film yang Nah, baik. dulu itu saya ingat pernah suatu ketika 21 tuh nggak boleh film asing gitu loh, ingat nggak ada masa itu loh. Terbatas banget gitu. Oh ya, sempat. Iya, sempat. Dan Kalau- heboh, kalau kan? nonton film apa harus ke Singapura. Nggak juga perlu kayak begitu, tapi juga baik 21 ataupun tata niaga perfilman ini betul-betul fair. Kalau memang yang diputar bulan ini berapa film barat, film Indonesianya juga masuk. Jangan film barat ditancap 2 minggu, film kita asal kewajiban, menggugurkan kewajiban 4 hari dicabut diturunin, siapa yang mau nonton? 2 hari. Dengan alasan nggak ada yang nonton. Terus dari segi pajak, Hanya karena apa? Slotnya mau dipakai film asing. Asing. Nggak bener gitu terus loh. dari segi sharing juga, mestinya sharing profitnya juga ya beda dong dengan film asing dan dengan film Indonesia. Pajaknya juga begitu. Harus ada rasa nasionalis, lebih mengedepankan dan membela untuk kepentingan Indonesianya gitu loh. Jadi kalau regulasi itu diantaranya gini, sederhananya nih, supaya teman-teman nangkap sederhananya gini. Regulasi atau aturan diatur oleh pemerintah, misalnya gini tadi, pengurangan pajak impor bahan baku film misalnya. Ya. Supaya orang bisa impor bahan, kan kita impor Pak, bahan baku film. Entah itu alat-alat, entah apa-apa, dapat keringanan, dapat insentif agar tumbuh perfilman di sini. Nah, insentif dari pemerintah menjadi penting, itu bagian dari regulasi. Misalnya apa? Pajak tontonan, selain dikurangi tapi juga dikembalikan kepada industri perfilman. Iya, itu. Gitu loh, jangan dimakan oleh negara gitu loh. Jadi Ini- mereka ini pun, penting gitu. mereka punya idealis, mereka punya potensi untuk bikin film baik, cuman mereka nggak punya modal. Nah Iya. itu ada klarifikasinya lagi, dibantu kayak Iya. gitu. Lalu ada film-film yang unsur sejarah atau pendidikan dibiayai oleh APBN. Iya, mestinya Kayak Unyil gitu. Unyil bisa kok. Kenapa film di Panegoro nggak dibiayai oleh pemerintah? Atau film G30 SPKI Yang dua. versi milenial. Ya, Kan pernah diomongin Pak Jokowi. Betul. Ya, coba bikin dong, Iya. Pak. Gitu. Nggak, tapi ya gue sih itu sih Bang Ming, cuma ngerasa apa yang Bang Ming dan Mbak Yen cerita ini jauh dari apa yang publik tangkap gitu. Keakraban pemerintah dengan insan kreatif hari ini itu ditangkap oleh publik gitu. Kalau gua ngomong percitraan kan nggak enak. Itu ngomong. Nggak, artinya bahwa itu sebagai PR bahwa oh ternyata dekat sekedar seremoni bahwa ketemu seolah-olah memang menghidupi atau mengayomi perfilman. Tapi yang dibutuhkan oleh pemerintah itu bukan merangkul pemain filmnya, tetapi bagaimana kebijakan industri perfilmannya. Kan gitu. Ya, mesti. supaya ini kan masuk di dalam industri kreatif, ya harus komit membantunya gitu loh. Sekarang kan ada Badan Ekonomi Kreatif yang sekarang masuk ke pariwisata lagi ya. Ya kan teman Bang Ming menterinya. Siapa ya? Kan ini. Temennya Yayan. Ini. Apa sih? Kembali lagi sih, siapapun pemimpin itu dia harus amanah. Dia harus mengerti tugas dan tanggung jawabnya, apa yang harus dia kedepankan gitu loh. Kalau memang film di bawah wilayahnya dia, ya komit gitu loh, bagaimana memajukan dan menghidupi kembali. Kayaknya perfilman. film ini harus masuk Kementerian Pertahanan nih kayaknya. Kalau gua bilang, kenapa sih nggak ada menteri perfilmannya nih kalau kita bercanda gitu loh. Jadi supaya departemennya sendiri aja gitu, tapi bersinergi dengan instansi lain. Iya. Bang Ming nggak terganggu. Bukan. Kalau di DPR, komisinya Komisi 1 Pertahanan. Iya. Ini kan Iya. agak membingungkan di Iya. Komisi 1. Tetapi kalau dalam sektor leading sektornya adanya di kebudayaan. Iya betul. Ya. Bingung nggak, Bro? Bingung. Ya kan? Kenapa nggak Oh, nggak berarti- memperjuangkan film itu punya departemennya sendiri gitu loh? Ada kan direktorat film. Direktorat. ya? Ini ditangani oleh Direktorat Kebudayaan. Iya. Nah, itu di antaranya film. Ya. Dirjen Itu, Kebudayaan. Kalau di parlemen, mitra kerjanya secara politik Iya. itu adanya Komisi 10. Ya. Tapi regulasinya di Komisi ada 1. Komisi 1 kan bingung orang. Nggak nyambung ya? Ada 2 lembaga kementerian. Yang dua-duanya Itu- punya anggaran untuk mengelola itu. Itu berarti yang harus diubah tatipnya dong. Atau MD3 atau di mana tuh? Saya kira nomenklaturnya mungkin. Nomenklatur penempatan komisi itu. Saya setuju secara politik bahwa film harus ada di pertahanan. Penyiaran ada di pertahanan. Sebab apa? Bagian dari benteng pertahanan. Sebab apa? Itu media loh, Yan. Film tuh media.
televisi Kan media. di bawah Kominfo juga bisa kan kalau ditaruh di Komisi 1 Ya, kan. tapi sifatnya dia sudah bagus bahwa itu dipahami sebagai sebuah paradigm atau paradigma yang memang dengan film ini bisa membantu pertahanan bangsa, bisa menjadi PR bangsa kayak Amerika tadi kan. Nah, kenapa mungkin kontennya ada di kebudayaan bisa. Nah, tapi kerjasama antara Komisi 1 dan Komisi 10 nggak pernah terjadi itu. Yang sinergi gitu. Gitu loh. Nah, yang saya lihat begini. Kuncinya yang Yayan bilang tadi payung hukum, sesungguhnya yang pertama yang harus dirubah adalah paradigma dari penyelenggara negara. Apa itu? Merubah cara pandang, paradigma, agar kebudayaan tidak boleh dianggap sebagai kerupuk di dalam Menkos. Kerupuk nih ya. Kerupuk. Emping. Emping atau kerupuk. Ya. Kalau Menkos itu tadi kita makan sate, ada nasi, itu Menkos. Oke, ada sop. Oke? Nah, ada kerupuk. Kalau kerupuk nggak ada, makan sate jadi nggak? Jadi kan? Jadi. Nah, itulah kebudayaan. Ya. Boleh ada, boleh nggak? Ya. Dalam paradigma saat ini. Harusnya bahwa kebudayaan menjadi basis dari apa? Dari Worldview, pendidikan. ya. Worldview. Ya. Makanya nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu boleh ditinjau tuh. Harusnya Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan. Sebab apa? Pendidikan instrumen dari kebudayaan. Ini orang DPR, Gitu. ada orang DPR gue ilmu baru Karena nih. film itu Iya dong. banyak melibatkan segala macam aspek di situ, ya kan? Ya hiburan, ya kebudayaan, ya edukasinya ada, ya penerangan informasinya juga ada. Jadi memang kaya sekali gitu loh. Jadi Pak. harus jelas departemennya. Film adalah kesenian. Oke? Kebudayaan is more than, lebih luas dari hanya sekedar kesenian. Perspektif. Perspektif. Iya. Makanya basisnya harus pendidikan itu berbasis kebudayaan. Kenapa? Pendidikan itu instrumennya, alatnya untuk mencerdaskan bangsa melalui pendidikan. Konsep perspektifnya kebudayaan. Ya. Itu yang nggak ada. Kalau misalnya begitu kita sidang di DPR di komisi anggaran kebudayaan, alah cuma ngirim penari doang, alah cuma bikin puisi Yang doang. dilihatnya cuma itu. Itu. Cuma ngirim penyanyi doang ke luar negeri, ngapain triliun? Padahal ketika penyanyi dikirim kan ada banyak ekosistem yang hidup. Banget. Betul. Iya. Minimal orang dagang mikrofon jadi laku. Betul. Orang guru vokal jadi ada kerjaan. Ya. Ya. Ya, jadi Ketika Anda menonton Michael Jackson, Anda pasti ingat Amerika ya? Michael Jackson. Ingat Ya. Amerika dong. Michael Jordan juga dong. Michael Jordan juga sama. Whitney Houston, Amerika, semua Iya. Amerika. Itulah fungsinya kesenian. PR, Itu loh PR-nya. Benar-benar mewakili. Tapi apa sih yang membuat law enforcement di bidang kesenian ini begitu lemah dibandingkan bidang-bidang lain, Bang Ming? Itu kembali kepada paradigma, dianggapnya kerupuk di dalam sajian utama. Ini Bu Yayan, apa harapannya? Ini klise banget sih, tapi harus disampaikan dalam konteks begini. Ini kan banyak nih anak-anak muda dan teman-teman selebriti yang mau masuk ke politik, dan Mbak Yayan pernah menjalani itu dulu. Dan Ya. apa harapannya dan share pelajaran dari perjalanan politiknya Mbak Yayan Ya. selama Siapapun dulu. kayak yang tadi Bang Miing bilang tuh sah-sah aja gitu. Siapapun punya hak yang sama, Dilindungi konstitusi. dilindungi oleh konstitusi. Tetapi kembali lagi kita juga perlu mawas diri, mengukur kemampuan diri kita sendiri. Ya kembali lagi buat saya tuh itunya ya. benar-benar untuk melayani rakyat, Iya. benar-benar siap untuk menjadi pelayan rakyat, ya kan? Ya harus punya komitmen. Jadi bukan semata-mata sekedar ikut-ikutan atau mencari popularitas atau mencari kepentingan-kepentingan yang lain. Tetapi saya juga tidak meragukan ada juga memang artis yang memang punya kemampuan. Contohnya juga ada yang udah di parlemen gitu kan. Jadi ya win-win solution. Artis juga nggak boleh diragukan kemampuannya. Ternyata kalau dikasih kesempatan ada juga yang komit gitu kan. Ya. Contohnya Contohnya beliau. Bang Miing. Nggak usah jauh-jauh lah, beliau aja nih. Ya, ada juga yang lain. Kayaknya beliau ini aja bikin Bagito tuh buat ini, buat strategi politik kebudayaan. Dan memang harus Kebudayaan Dan memang kan, bener kan? kebudayaan priuk. dan Demokrasi. benar-benar harus benar-benar berani menyuarakan suaranya rakyat gitu loh. Betul. Jangan takut kalau kita benar gitu kan. Jangan takut benar ya. Jangan Di takut. politik itu bukan takut salah, Iya, tapi takut benar. bukan. Kalau ya, bener takut banget. Iya, orang Jangan takut. iya, maksudnya kalau benar takut ngomong di politik gitu. Itu nggak boleh. Iya, oke juga tuh istilahnya Mbak Yayan tuh. Di politik tuh orang takut benar. Banyak musuhnya Iya, sama benar. kalau dia ngomongin yang benar dihajar orang. Ada Banyak juga, musuh. ada juga yang benar-benar takut sama ketua partai.
Nih, Bang Ming, karena esensinya diskusi ini kan kita harus kembali lagi melihat philosophical goals lah kita bernegara gitu ya. Pancasila. Ya, Pancasila UUD 45. Jadi strategi kebudayaan ini dalam konstitusi kita gimana posisinya? Ini sebagai penutup dari Bang Ming. Loh, itu kalau nggak salah ada di pasal 13 mengatur tentang kebudayaan. Ada juga di Undang-Undang Pendidikan pun ada tentang kebudayaan. Lengkap. Sekarang ada juga di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Oke. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Iya, banyak undang-undang tapi nggak undang-undang. Nah, saya kira payung hukumnya yang Yayan bilang tadi sudah ada, bisa dijalankan, tapi implementasinya Iya. dibutuhkan keberanian politik. Maka untuk itu saya menyarankan pada teman-teman, baik yang artis maupun yang bukan ada di DPR, gunakan kekuasaanmu untuk kemaslahatan dan jalankan sesuai dengan regulasi atau undang-undang yang ada. Itu aja pesan. Sesimpel itu ya Oh sebenarnya. iya, jangan sia-siakan para pemilih kalian yang sudah susah payah baik dikasih gocap maupun 200.000 itu untuk bisa mengantarkan mereka ke Senayan. Betul nggak? Iya. Ya? Iya. Betul Memang nggak? cukup ke Senayan 200.000. Ya kalau ratusan ribu orang, Iya. Ongkosnya bisa maksudnya. ikut membantu memperbaiki kehidupannya lah. gitu loh. Oke. Kita Sudah dulu. tadi gue terpengaruh sama Bang Karni nih gara-gara ketemu kemarin. Power tends to corrupt. Absolute power tends to corrupt absolutely. Ya. Lord Acton, aristokrat Inggris. Ya. Wah. Kita rehat dulu sejenak. Maksudnya jaga jarak dan pakai masker, cuci tangan. Itu terjemahannya. Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita lebih berbudaya.